Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustin Swender. Saya merupakan peserta magang Bimba IUEO Unit Gedong Panjang, Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Yaitu pertanyaannya tentang cara membaca bagan kurikulum Bimba berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah dalam bagan kurikulum Bimba itu artinya alur. Pertanyaan yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti garis tebal yang terdapat pada kurikulum Bimba yaitu artinya syarat. Pertanyaan yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba artinya kita harus hati-hati. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Cara membaca kurikulum Bimba itu tidak usah dihafal ya teman-teman, yaitu dengan cara perhatikan alurnya kemana, apakah ada syarat untuk melanjutkan kurikulum selanjutnya atau tidak gitu. Kemudian harus hati-hati untuk memberikan kurikulum selanjutnya. Nomor 6, apa syarat HS IUEO? Yaitu HAVI IUEO. Yang keenam, apa syarat modul B1A? Yaitu syarat modul B1A yaitu D4 HVK, HS IUEO, HAVI BDG KMPSY. Yang pertanyaan yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Yaitu D4 HVS, HAVI JLNTRC, dan B1A. Pertanyaan yang ke-8, apa syarat D4 HVS? Syarat D4 HVS yaitu 4 HVS, D4 HVK. Pertanyaan ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Setelah 4 HVK yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Pertanyaan yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Selanjutnya yaitu B1B, tetapi harus diperhatikan juga HAVI JLNTRC dan D4 HVS-nya. Pertanyaan yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Setelah B1E yaitu B1F dan B4. Pertanyaan ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Jawabannya adalah B5. B, jawablah pertanyaan mengenai tahap persiapan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa pengertian tahapan persiapan? Tahapan persiapan itu di mana tahapan anak itu hanya mendengarkan bunyi huruf, kata dan kalimat tersebut secara lisan, jadi tanpa menunjukkan simbol bentuknya. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal itu yaitu huruf yang hanya dibunyikan dan didengarkan tanpa diperlihatkan hurufnya gitu. Pertanyaan yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan disebut juga tahap verbal. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa ada tahap persiapan? Karena sebagai pondasi untuk menumbuhkan minat belajar anak. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuan utamanya yaitu agar anak senang bermain huruf verbal, dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, U, E, O, BDG, KMPSY, JLN, dan DLN, TRC. Pertanyaan ke-6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yaitu materi verbal huruf, verbal kata, dan verbal kalimat, dan verbal dikte. Verbal huruf yaitu HAVI IUEO, verbal kata yaitu 4 HVS, 4 HVK, dan 5 HVS, verbal kalimat yaitu 4 HKS, verbal dikte yaitu 4 HVK, 4 HVS, dan 5 HVS.
Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menyampaikan motivator dalam tahap persiapan? Bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yaitu dengan cara menggunakan lagu-lagu atau nyanyian bahasa Bimba. C. Jawablah pertanyaan mengenai HVAUEO berikut ini. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HVAUEO? HVAUEO yaitu pengucapan huruf AIUEO tanpa memperlihatkan hurufnya gitu. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HVAUEO? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai verbal AIUEO. Tujuan khususnya itu agar anak itu terampil mengucapkan bunyi huruf AIUEO. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVAUEO? Cara motivator untuk mengenalkan HVAUEO yaitu dengan cara mengenalkannya dengan diucapkan AIUEO diulang-ulang gitu, menggunakan lagu Yel Bimba AIUEO dengan cara menyenangkan gitu, mengajak anak untuk meniru pengucapan kita gitu secara berulang-ulang. Yang D, jawab pertanyaan mengenai HVBDGKMPSY berikut ini. Pertanyaan yang ke-1, apa pengertian dari HVBDGKMPSY? Arti HVBDGKMPSY yaitu pengucapan bunyi huruf BDGKMPSY tanpa mengenalkan simbolnya. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVBDGKMPSY? Tujuan utamanya yaitu supaya anak menyukai kegiatan bermain dan belajar huruf verbal BDGKMPSY. Tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDGKMPSY. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVBDGKMPSY? Yaitu dengan cara motivator itu mengucapkan terlebih dahulu huruf BDGKMPSY-nya secara berulang-ulang dan perlahan dengan cara menyenangkan melalui Yel Bimba. E. Jawablah pertanyaan mengenai HVJLNTRC berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari HVJLNTRC? HVJLNTRC yaitu pengucapan bunyi huruf JLNTRC tetapi tidak memperlihatkan bentuk simbolnya gitu. Pertanyaan yang kedua yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus JLNTRC? Tentu saja tujuan utamanya yaitu agar anak itu menyukai kegiatan bermain sambil belajar huruf verbal JLNTRC. Tujuan khususnya yaitu agar anak itu terampil mengucapkan huruf JLNTRC dengan benar gitu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVJLNTRC? Sebagai motivator itu harus mencontohkan terlebih dahulu secara perlahan-lahan gitu dan berulang-ulang gitu melalui lagu JLNTRC dengan menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya, jawablah pertanyaan mengenai HVABC berikut ini. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HVABC? HVABC yaitu pengucapan bunyi huruf ABC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVABC? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVABC? Cara untuk mengenalkan HVABC itu sama saja sih ya, yaitu dengan mencontohkan cara pengucapannya dan anak itu akan menirukan kita secara berulang-ulang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.